membacakan protokol pelaksanaan ibadah Korps 2 Palu selama pandemi COVID-19. 1. Sebelum masuk ke ruang ibadah, jemaat wajib mengikuti beberapa ketentuan sebagai berikut. A. Mencuci tangan dengan sabun di tempat yang telah disediakan. B. Memakai masker. C. Mengukur suhu tubuh. Akan ada termogan yang akan mengukur suhu tubuh setiap jemaat. D. Proses screening bila suhu tubuh di atas 37,5 derajat. E. Bagi jemaat yang bukan jemaat tetap atau simpatisan akan dilakukan di-screening khusus. 2. Selama ibadah berlangsung dan selama masih ada interaksi di dalam dan di luar ruangan ibadah, jemaat wajib menggunakan masker. 3. Jemaat menempati tempat duduk yang telah disiapkan dengan jarak yang telah ditentukan. 4. Jemaat yang sementara sakit dengan gejala panas, batuk, influenza, sesak nafas ringan dianjurkan untuk ibadah di rumah saja. 5. Jemaat yang membawa anak balita diharapkan untuk mengawasi anaknya dengan ketat dan diwajibkan anaknya juga menggunakan masker. 6. Sebelum dan sesudah ibadah, ruangan ibadah didesinfektan. 7. Ibadah kesucian dan tebusan dimulai pada tanggal 5 Juli 2020 dan jam ibadah kesucian pada pukul 08 WITA. Jadi bukan 07 tetapi 08 WITA. Demikian juga ibadah tebusan dimajukan 1 jam. Ibadah tebusan pukul 16 WITA. 8. Ibadah berlangsung selama 1 jam. 9. Acara kesaksian untuk sementara ditiadakan. 10. Persembahan pujian dan vokal grup untuk sementara ditiadakan. Tertanda Opsir Korps 2 Palu. Terima kasih. Haleluya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar jemaat sekalian pada pagi hari ini? Saya senang kembali berjumpa dengan saudara-saudara sekalian lewat ibadah online. Saya percaya bahwa kebaikan, kemurahan kasih Tuhan yang telah menyertai kita dan penyertaan yang sempurna selalu menguatkan kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, saatnya kembali bagi kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Saatnya bagi kita kembali menaikkan puji-pujian kita, seperti yang tertulis dalam Mazmur Daud. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, sebab Tuhan itu baik. Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur Daud 100 ayatnya yang pertama, kedua, dan ayatnya yang kelima. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian. Kau tahu hatiku Tuhan.
kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Samuel Pongi, SE MSI. Kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Yesus kami menghampiri kekudusan-Mu ya Tuhan pagi hari ini. Kami mau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Sepanjang malam Tuhan menyertai, memberkati dalam istirahat kami. Masing-masing kami boleh bangun dengan kekuatan baru dari Tuhan. Saat ini Tuhan kami mempersiapkan ibadah kami masing-masing di dalam rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami masing-masing. Tuhan akan memberkati ibadah kesucian pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah ibadah kesucian pagi hari ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan kembali memuji Tuhan dengan nyanyian bala keselamatan nomor 16. Segala kemuliaan bagi Allah Rahman. Jemaat yang diberkati Tuhan, saatnya bagi kita untuk menyanyikan pujian syukur kita kepada Tuhan. Mari kita membaca Mazmur 108 ayatnya yang kedua hingga ayat yang ke-6. Mazmur 108 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-6. Kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bersyukur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bersyukur bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Tuhan memberkati firman-Nya. Jemaat yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan kembali dikuatkan. Kita akan mendapatkan pengharapan baru lewat berita firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati, pikiran kita, kehidupan kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita menaikkan satu pujian, ku siapkan hatiku Tuhan. Kemudian hamba Tuhan, Bapak Dr. Samuel
Sebelum kita membaca firman Tuhan pagi hari ini, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan di dalam nama Yesus. Kami akan membaca bagian firman-Mu ya Tuhan pagi hari ini. Dan sebelum kami membacanya ya Tuhan, suci kuduskan hati kami masing-masing. Agar kami dapat membaca, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati persiapan hamba-Mu ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Sehingga apapun yang hamba sampaikan, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Bersabdalah, kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Yesus. Amin. Kita melihat pembacaan firman Tuhan pagi hari ini dari kitab Keluaran. Keluaran 2 ayat 23 hingga ayat yang ke-25. Dan Keluaran 3 ayat 10. Saya membacanya demi nama Tuhan untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Pembacaan yang kedua tadi, Keluaran 3 ayat 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Dari kedua pembacaan ini maka judul perenungan kita pagi hari ini, New Normal Life. Kehidupan normal baru. Adalah sebuah kondisi yang harus dijalani. Namun dengan hal-hal yang baru. Dengan kata lain, akan ada hal yang berbeda. Kita jalani ke depannya. Saat ini kita diperhadapkan pada tahap persiapan untuk menuju kehidupan normal baru itu. Dalam persiapan itu ada banyak hal yang harus dilakukan untuk hidup normal baru. Khususnya di gereja Bala Keselamatan. Sudah kurang lebih 3 bulan kita beribadah di rumah kita masing-masing. Dan nanti direncanakan tanggal 5 Juli. Baru kita boleh beribadah di rumah Tuhan. Dan waktu kita beribadah di rumah Tuhan tanggal 5 Juli itu. Ada hal-hal baru yang dulu kita tidak lakukan. Tetapi nanti waktu kita mulai masuk tanggal 5 Juli. Mulai beribadah di rumah Tuhan. Ada hal yang baru kita harus lakukan. Yaitu protokol kesehatan. Kita harus menggunakan masker saat itu. Kita harus mencuci tangan sebelum masuk gedung gereja. Kita harus diukur suhu tubuh kita dengan termogan. Dan di dalam gereja nanti, jarak kita sudah harus diatur. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam interaksi sosial pun kita di masyarakat nantinya, kita harus menjalaninya dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan ini yang disebut new normal life itu. Kehidupan normal yang baru itu. Karena ada kebiasaan-kebiasaan baru yang harus dilakukan di kehidupan normal baru itu. Dalam pembacaan kita tadi juga tersirat bahwa bangsa Israel memohon kepada Tuhan. Mereka juga ingin merasakan kehidupan normal yang baru. Dari perbudakan menjadi orang merdeka. Kisah bangsa Israel bermohon pada Tuhan ingin keluar dari perbudakan menjadi merdeka. Dan kita juga saat ini sudah kurang lebih 3 bulan kita bermohon untuk merdeka dari wabah COVID-19. Tuhan menjawab doa bangsa Israel dan Tuhan juga menjawab doa kita sekalian.
Pagi hari ini paling tidak kita belajar dua hal dari pembacaan tadi. Yang pertama, memohon pertolongan Tuhan. Dalam pembacaan yang pertama tadi, Keluaran 2 ayat 23 sampai 24. Memohon pertolongan Tuhan. Permohonan yang sungguh dan terus menerus membuat Tuhan mendengar permohonan bangsa Israel. Tentu kita tidak membayangkan kondisi bangsa Israel saat itu yang hidup dalam perbudakan. Mereka tentu hidup di dalam tekanan-tekanan. Karena mereka tidak bebas melakukan apa saja yang mereka inginkan. Kenapa? Karena mereka hidup dalam masa perbudakan di tanah Mesir. Hal yang sama juga kita alami saat ini. Di mana kita beraktivitas di tengah COVID-19. Penuh dengan tekanan. Kita tidak bebas lagi melakukan apa saja. Bahkan anak-anak sekolah harus belajar dari rumah. Kita juga. Tidak sedikit kita yang bekerja dari rumah. Work from home. Mal-mal ditutup. Tempat les ditutup. Sarana olahraga ditutup. Bandara udara ditutup. Karena baru dibuka beberapa waktu yang lalu. Bahkan di beberapa daerah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar. Dan kalau di Kabupaten Sigi sendiri hanya melakukan jam malam. Namun semua itu artinya bahwa aktivitas kita dibatasi dengan aturan-aturan yang baru. Karena ada wabah COVID-19. Nah, belajar dari bangsa Israel, maka kita diajak untuk berseru, memohon kepada Tuhan. Agar kita juga bisa bebas dari wabah COVID-19 ini. Agar kita bebas melakukan aktivitas kita. Itu pelajaran pertama. Yang kita renungkan pagi hari ini dari pembacaan tadi. Memohon pertolongan Tuhan. Yang kedua, patuh pada pemimpin. Patuh pada pemerintah. Sebagaimana pembacaan yang kedua tadi. Keluaran 3 ayat 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari tanah Mesir. Untuk menjawab permohonan bangsa Israel, maka Musa ditunjuk oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Dan kalau kita membaca kisah bangsa Israel ini, saat mereka keluar dari tanah Mesir, tentu kita melihat ada pasang surut kepercayaan bangsa Israel kepada Musa sebagai pemimpin, sebagai pemerintah yang ditunjuk oleh Tuhan saat itu. Karena ada banyak kali mereka tidak mendengar apa yang diperintahkan oleh Musa. Padahal setiap hal yang Musa perintahkan, yang Musa sampaikan adalah perintah Tuhan yang harusnya dilakukan oleh bangsa Israel. Ini yang membuat mereka harus menempuh perjalanan panjang dan lama untuk bisa sampai ke tanah perjanjian. Tempat di mana mereka bisa merdeka itu. Untuk melakukan segala sesuatu. Saat ini pula, kita sedang diperhadapkan pada masalah yang hampir sama. Yakni kita harus patuh pada pemimpin. Kita harus patuh kepada pemerintah. Agar kita segera bebas dari wabah COVID ini. Bukankah pemerintah adalah perpanjangan Tuhan di dunia ini? Kita dapat melihatnya dalam Roma 13 ayat 1. Roma 13 ayat 1 berkata, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah.
Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Namun tidak sedikit di antara kita yang sama dengan bangsa Israel yang menyepelekan himbauan pemerintah dan arahan-arahan pemerintah lainnya. Padahal ini yang membuat kita makin lama terbelenggu dengan wabah COVID-19 ini. Jangan sampai kita sama dengan bangsa Israel. Saat mereka keluar dari tanah Mesir. Karena tidak patuh kepada pemimpin, tidak patuh kepada Musa. Menyebabkan kemerdekaan hidup di tanah perjanjian yang harusnya bisa cepat mereka rasakan. Tapi akhirnya harus memakan waktu 40 tahun lamanya mereka di padang gurun. Coba kita perhatikan. Bilangan 32 ayat 13. Bilangan 32 ayat 13. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel. Sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya. Sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Yosua 5 ayat 6 juga menegaskan bagaimana mereka lama baru merdeka. Karena mereka tidak mendengar arahan Musa yang merupakan perintah Tuhan. Yosua 5 ayat 6. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun. Sampai habis mati seluruh bangsa itu. Yakni prajurit yang keluar dari Mesir. Yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah. Bahwa ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan. Dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, kondisi bangsa Israel saat itu tentu berbeda dengan kondisi kita saat ini. Kalau bangsa Israel harus menjalani padang gurun untuk menuju tanah perjanjian, tanah yang bisa membuat mereka merdeka, melakukan apa saja. Nah, kita saat ini, kita harus melalui new normal life itu. Kehidupan normal baru itu. Agar kita juga bisa bebas dari COVID-19. Agar kita juga bisa merdeka. Olehnya marilah kita patuh pada himbauan pemerintah sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Di mana dalam masa new normal life ini, kita beraktivitas dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan. Kalau kita senantiasa berseru dan memohon kepada Tuhan dengan patuh pada pemimpin, patuh kepada pemerintah sebagaimana bangsa Israel. Maka ada janji Tuhan yang indah. Sebagaimana bangsa Israel. Dalam Keluaran 3 ayat 17. Keluaran 3 ayat 17. Jadi aku telah berfirman. Aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir. Menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Ke suatu tempat, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Demikian juga kita saat ini. Kalau kita senantiasa berseru memohon kepada Tuhan. Dan kita patuh kepada pemimpin-pemimpin kita. Kita patuh kepada pemerintah kita sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Maka kita yakin dan percaya. Kita juga akan segera bebas dari wabah COVID-19 ini. Sehingga ke depan kita dapat beraktivitas kembali dengan bebas. Saudara-saudara, ada kisah nyata yang saya membacanya. Yang terjadi di Amerika Serikat. Seorang warga kulit hitam yang bernama Araminta Ross. Dia lahir tahun 1820 di Maryland, Amerika Serikat. Dia mengadopsi nama ibunya Harriet. Warga kulit hitam saat itu sebagai budak.
Dan waktu dia lahir dari seorang ibu yang bernama Harriet, mereka lahir dalam kondisi sebagai budak. Sehingga sejak kecil Harriet kecil ini sudah terbiasa dengan pekerjaan-pekerjaan yang sebagai budak. Sebagai pekerja rumah tangga. Sebagai juru masak, bahkan sebagai penebang pohon sudah dilakukan Harriet. Tahun 1844, dia menikah dengan seorang pria kulit hitam juga, tetapi dia sudah masuk golongan orang bebas yang bernama John Tubman. Nah, karena saat itu dia masih belum merdeka, ada saatnya dia mau dijual kembali. Nah, waktu dia tahu dia mau dijual kembali, dia lari ke Philadelphia. Jaraknya 144 km. Dia melalui jalur Underground Railroad. Upaya untuk kemerdekaan para budak. Dia memimpin para budak yang akan dijual kembali saat itu. Dia protes. Kemudian mereka lari ke Philadelphia. Karena mereka ingin kemerdekaan itu. Nah, kondisi saat itu hampir sama dengan kondisi bangsa Israel waktu mereka mau keluar dari tanah Mesir. Karena mereka tidak mau lagi hidup sebagai budak. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Upaya Harriet ini ingin menikmati kehidupan normal yang baru. Dan tentu upaya ini dengan permohonan doa yang tidak henti-hentinya sebagai seorang Kristen. Sampai satu waktu ketika Amerika Serikat dilanda perang saudara, dia tetap berjuang bersama para budak lainnya. Dia memimpin para budak agar mereka juga bisa menikmati hidup yang merdeka. Mereka bisa menikmati kehidupan normal yang baru itu. Tentu dengan doa dan tangisan. Dan perjuangan mereka membuahkan hasil, mereka merdeka. Permohonan dan perjuangan Harriet ingin merdeka, Tuhan jawab. Lebih dari yang dia minta. Lebih dari yang dia mohonkan kepada Tuhan. Dia hanya minta mereka merdeka, mereka bebas. Tapi Tuhan jawab lebih dari itu. Karena dia melihat bagaimana Harriet berdoa dengan sungguh-sungguh dan berjuang untuk kemerdekaan itu. Tuhan jawab lebih dari yang dia minta. Dia minta merdeka, tapi Tuhan berikan kelebihan dia dari ekonominya. Karena terbukti pada tahun 1903, karena ekonomi sudah semakin baik karena pertolongan Tuhan, dia dapat menyumbang tanah untuk gereja. Kita bisa bayangkan seorang budak yang hidupnya dari tidak ada, kemudian dia bisa ekonomi baik, bahkan bisa menyumbang kepada gereja sebagai tanda ucapan syukurnya karena doanya didengar oleh Tuhan. Tanggal 10 Maret 1913, di usia yang ke-93, ia meninggal dan diupacarakan secara militer Amerika. Banyak sekolah di Amerika Serikat memberi nama sama dengan namanya, Harriet. Bahkan sebuah museum di Cambridge untuk mengenang jasanya juga memberi nama Harriet. Ada satu film yang menceritakan pengalamannya difilmkan. Dirilis tahun 1978. Film yang berjudul A Woman Called Moses. Itu dibuat untuk mengenang perjuangan panjang Harriet ini untuk membebaskan mereka bangsa budak menjadi bangsa merdeka. Dan yang terakhir tahun 2016. Di saat Harriet sudah tidak ada. Tapi namanya dikenang oleh bangsa Israel. Bangsa Amerika. 2016. Diumumkan. Ada lembaran dolar yang baru. $20 baru. Terpampang foto Harriet. Sebagai tanda ucapan terima kasih bangsa Amerika kepada Harriet. Dan ini merupakan dicatat dalam sejarah orang kulit hitam pertama yang masuk dalam uang dolar Amerika.
Dan dia juga tercatat sebagai wanita pertama yang namanya ada dalam mata uang dolar Amerika. Saudara, pentingnya kita berdoa, berseru kepada Tuhan untuk hal-hal yang kita rindukan. Saat ini semua kita merindukan, kita bebas dari COVID-19. Mari kita berdoa, berseru kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk nasihat firman-Mu pagi hari. Mengingatkan kepada kami bahwa jawaban doa yang kurang lebih 3 bulan kami panjatkan untuk bisa beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu di rumah-Mu yang kudus. Tuhan telah menjawabnya. Kami akan segera memasuki masa kehidupan normal yang baru. Tuhan berkati persiapan-persiapan yang kami lakukan. Berkati ibadah perdana yang direncanakan tanggal 5 Juli nanti. Kami percaya inilah jawaban doa Tuhan. Dan kami terus bermohon Tuhan agar kami bisa merdeka, bisa terbebas dari wabah COVID-19 karena pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mendengar permohonan kami. Sebagaimana Tuhan mendengar permohonan bangsa Israel. Sepanjang kami terus memohon kepada Tuhan, sepanjang kami patuh pada pemimpin-pemimpin kami, patuh pada pemerintah. Sebagai wakil Tuhan di dunia. Terima kasih Tuhan untuk nasihat dan janji firman. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berikan persembahan syukur kita dengan penuh sukacita, dengan penuh ketulusan, dan penuh rasa syukur. Pujian nomor 271 akan menghantar kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Pokok doa syafaat kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk pemerintah dari pusat hingga sampai ke desa. Kita berdoa untuk seluruh jemaat Korps 2 Palu dengan segala keberadaannya. Kita juga berdoa untuk COVID-19 yang sampai pada saat ini
masih merupakan pergumulan kita masing-masing. Kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami menaikkan syukur terima kasih kami Tuhan. Puji-pujian kami. Terpujilah Engkau yang begitu baik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami membawa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berdoa untuk pemerintah dari pusat hingga pada sampai di pedesaan. Kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami, memberkati pemerintahan kami. Engkau memakai mereka untuk perpanjang tangan-Mu, untuk mengatasi segala masalah yang ada di bangsa dan negara kami. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat Korps 2 Palu. Kiranya Engkau menyertai kami semua Tuhan. Jika ada jemaat Korps 2 Palu yang dalam kelemahan tubuh, kiranya Engkau menjamah mereka. Jika ada jemaat Korps 2 Palu yang mungkin masih sementara dalam pergumulan, kiranya juga Engkau akan melawat mereka. Kami berdoa untuk jemaat Korps 2 Palu yang telah ditambahkan usianya pada sepanjang minggu. Terima kasih Tuhan untuk usia yang baru Engkau berikan kepada mereka. Berkat baru yang kami harapkan terus Engkau berikan bagi jemaat Korps 2 Palu. Ya Tuhan, kami terus berdoa untuk COVID-19 yang sampai saat ini kami belum mengetahui sampai di mana pada akhirnya. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa. Engkau akan menghentikan virus ini tepat pada waktunya. Engkau kiranya memakai orang-orang untuk menemukan antivirus ini lewat vaksin dan juga usaha-usaha lewat pengobatan. Engkau berkati semuanya itu Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk opsir pemimpin kami, opsir asisten, dan seluruh opsir setempat yang ada di Korps 2 Palu. Engkau berkati kami sekalian, Engkau mampukan kami. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan pada hari ini. Engkau berkati kami sekalian. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami. Ya Tuhan Bapa kami dalam kerajaan sorga, ini syafaat kami. Mengampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian, Bersamamu Bapa. Kemudian Bapak Dr. Samuel Pongi SE MSI akan menutup seluruh rangkaian ibadah ini dengan doa dan akan memberikan kita doa berkat. Saya jemput kembali jemaat sekalian untuk berdiri. Kita menyanyikan pujian ini bersama-sama sebagai keyakinan kita bahwa kita akan kuat bersama-sama dengan Bapa.
Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati ibadah kami saat ini. Tuhan sudah hadir di rumah kami masing-masing. Tuhan mendengar seru doa permohonan kami. Terima kasih Tuhan waktu ini. Ampuni dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, melalui putranya Tuhan Yesus Kristus, dan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus Tritunggal yang esa, menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk, silakan bersaat teduh sejenak. Tuhan memberkati. Pujilah